Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kita gunakan, kita manfaatkan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentunya juga kepada para penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, di zaman kini yang penuh dengan fitnah, karena di zaman kita sekarang ini yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah, dan banyak orang berfatwa, ulama, ustadz, kiai berfatwa, dan sering fatwa satu dengan yang lainnya bertolak belakang dan bertentangan, sehingga kita jadi bingung. Sobat-sobat, fatwa manakah yang benar? Fatwa manakah yang harus kita ikuti? Ustadz manakah yang perkataannya benar? Kiai mana yang berfatwa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Nah, inilah yang akan saya bicarakan, saya obrolkan dengan sobat-sobat. Bagaimana menentukan kebenaran? Bagaimana kita tidak tersesat atau mengikuti fatwa, nasihat dari siapapun, meskipun dia seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, bisa saja fatwanya menyesatkan, fatwanya justru bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi. Sebelumnya sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silakan untuk melakukannya. Tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam. Bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat yang sudah mensubscribe di channel saya. Dan juga terima kasih banyak kepada sobat-sobat yang sampai saat ini masih menjadi pemirsa setia di channel saya ini. Baiklah sobat-sobat, cara menentukan fatwa mana yang benar, nasihat mana yang harus kita ikuti, anjuran mana yang memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja kita akan mengembalikannya kepada nasihat Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang yang datang kepada beliau, kata beliau, tanyakanlah hatimu, mintalah fatwa pada hatimu, karena dosa itu yang meresahkan hati. Kesalahan itu yang membuat hatimu tidak tenang. Sobat-sobat, kita sering juga terkecoh dengan jumlah. Kita sering merasa kalau banyak orang melakukan,
kalau banyak orang mengikuti, itu adalah kebenaran. Belum tentu, sobat-sobat. Karena kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh banyaknya yang mengikuti. Kita ingat, Rasulullah itu seorang diri dulu. Di antara para penyembah berhala yang mayoritas di Mekah ketika itu. Kalau kita berprinsip banyak itu pasti benar, maka Rasulullah artinya salah. Tetapi sejarah membuktikan Rasulullah yang seorang diri ternyata adalah yang benar. Dan pada akhirnya masyarakat Quraisy, penduduk Mekah, bahkan sampai di luar Mekah mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Al-Quran juga diingatkan oleh Allah bahwa kalau kita mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, di bumi ini, maka akan disesatkan dari jalan Allah. Sobat-sobat, dua cara ini yang harus menjadi pegangan kita, yang harus menjadi prinsip kita untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran juga tidak ditentukan oleh tingginya ilmu seseorang, oleh banyaknya ilmu seseorang. Karena banyak yang berilmu tinggi justru menyesatkan. Kita ingat Dr. Snokburgronya, seorang Belanda, masuk Islam, ke Mekah, berhaji, belajar di sana, kembali ke Indonesia, dan ternyata hanya untuk bagaimana Indonesia bisa dikuasai oleh Belanda. Nah, jadi sahabat-sahabat, kebenaran itu tidak ditentukan oleh tingginya ilmu seseorang, tidak ditentukan oleh gelar-gelar, tidak ditentukan oleh jabatan, akan tetapi ditentukan oleh hati yang tulus untuk mencari kebenaran. Tanyakan hatimu. Demikian, nasrul minal tawatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.